Jepara kan memang selain sejak zaman lampau gitu ya, kan sampai sekarang juga masih punya peran strategis, tentu dengan dinamikanya. Tapi satu yang sering orang tahu ya, kalau Pekalongan batik, Sulu ya batik juga, Jogja masih ada batik. Tapi ketika menyebut Jepara kan pasti ukiran. Gitu. Sekarang bagaimana, Pak Bupati? Alhamdulillah sekarang ukiran di Jepara tetap berjalan stabil dan bahkan ada satu peningkatan. Hanya memang menjadi kendala kita bersama itu adalah soal sumber daya. Mereka para pengukirnya, yang pengrajinnya. Kalau pengrajin, hampir seluruh warga masyarakat Jepara bisa dikatakan lebih dari 60% itu menjadi pengrajin. Konotasi pengrajin atau definisinya itu adalah mereka warga masyarakat yang melakukan usaha di bidang mebeler, khususnya ukir, begitu, itu bisa disebut pengrajin. Tapi tenaga ukirnya ini, pengukirnya ini, pemahatnya ini yang sudah mulai memang berkurang. Itulah kendala kami yang hari ini kita akan dorong, ajak kerjasama teman-teman NGO, mereka lembaga-lembaga masyarakat yang kemudian melakukan satu proses pendidikan terhadap warga masyarakat. Kita melalui fasilitasi oleh pemerintah daerah, kita dorong untuk itu. Termasuk bahkan memberikan bentuk beasiswa kepada mereka, anak-anak kita yang mau belajar khusus memang di bidang ukiran ini. Nah, itulah upaya-upaya sembari kita juga melakukan upaya secara makro bahwa sebenarnya kalau berbicara soal khasanah kebudayaan ini bukan hanya menjadi tanggung jawabnya pemerintah daerah, tapi saya yakin pemerintah pusat dan pemerintah provinsi pun juga ikut turut serta di dalamnya. Nah, dalam konteks ini kami memang butuh bantuan dari pemerintah pusat di dalam rangka ikut bagaimana kemudian ukiran yang dihasilkan oleh warga masyarakat Jepara, khususnya warga kami ini, ada satu nilai lebih, tidak hanya dari sisi seni, tapi bagaimana kemudian mempunyai nilai dari sisi ekonomisnya. Nah, inilah yang menjadi sebuah kendala-kendala kami yang mesti harus kita terus lakukan mitigasi-mitigasi agar supaya tidak menjadi langsung semakin jauh merosot begitu ya. Dan kita upayakan karena sekarang ini Pak N, jadi industri-industri mulai masuk merambah ke wilayah-wilayah di daerah. Tidak lepas Jepara juga. Iya, tidak lepas adalah wilayah kami yang ada di Jepara. Apalagi kalau industri manufaktur. Orang Jawa bilang dan orang kami di sekitar warga masyarakat dengan sederhana saja. Ya, saya ngukir dalam sehari paling honor saya 100.000, gitu kan. Tapi kalau misalnya dia kerja di pabrik, itu badan bersih, gitu kan. Kemudian nggak terlalu capek, itu gaji di atas UMR. Gitu. Apalagi maunya PNS doang. Nah, apalagi yang sudah seperti itu. Itulah tantangan-tantangan kita ketika warga masyarakat tidak lagi mengenali bahwa itu menjadi bagian budaya, warisan budaya leluhur kita. Jadi leluhur kita. Bisnis ukir-ukiran bukan soal ekonomi saja ya, tapi di situ ada legacy para leluhur yang benar-benar ini legacy nasional ya, Nusantara gitu ya. Sejauh mana perhatian pusat pemerintah? Hari ini pusat memang sudah memperhatikan bahwa untuk agar supaya anak-anak generasi muda ini kembali mencintai atau mengenal dulu kembali gitu ya, mengenal dulu bahwa ukiran ini menjadi warisan nenek moyang kita, itu dilakukan upaya-upaya ke sana. Hanya yang memang belum secara optimal itu bagaimana kemudian ukir ini menjadi warisan budaya kita yang mempunyai nilai budaya, tapi juga bisa mempunyai satu nilai ekonomi yang sebenarnya ini mesti harus dikembangkan terus kepada dunia luar. Sehingga permintaan itu menjadi besar. Ketika permintaan menjadi besar, saya kira ini akan mempengaruhi mereka para tenaga kerja, karena nanti juga akan terpengaruh dari soal harga barang yang diciptakan. Yang asli Pak Bupati, yang asli benar-benar ukiran. Kan ini awam saya di soal ini ya. Ada inti adalah ukir. Karena saya mengartikan ukiran itu lebih dari sekedar mebel. Nah, itu yang bertahan berapa Pak Bupati? Yang masih bertahan betul-betul. Maksudnya yang bertahan dari produsennya atau tenaga kerja? Dua-duanya coba.
kita upayakan begini Pak. Jadi kalau di Jepara itu, misalnya ada orang memesan sebuah paket meja kursi, gitu kan. Maka satu daerah itu mereka mengerjakan meja. Jadi ada sentra-sentra gitu kan. Ada semacam zoning. Ya gitu. Jadi kalau kita berbicara itu ada yang namanya daerah Kecapi. Kecapi itu masuk wilayah Kecamatan Taunan. Nah, itu desa Kecapi masuk wilayah Taunan. Ini mereka yang banyak memproduksi mejanya. Terus kemudian kursinya. Kursinya itu ada di beberapa desa, di beberapa kecamatan juga, tapi lebih ke Jepara Utara. Ada yang di desa Cepogo, ini di wilayah Kecamatan Kembang. Sentranya ya? Ya, sentra-sentra itu. Dan itu terbagi lagi, Pak. Jadi kalau misalnya kursi semacam ini, ada bagian mereka yang bikin dudukannya, ada bagian mereka yang bikin kakinya. Nah, disinilah mungkin ada ukiran-ukiran itu yang memang masih hidup. Hanya berbedanya, Pak, kalau yang ukiran ini karena merupakan satu bentuk industri, maka rata-rata mereka mengukirnya itu ya sebatas dalam bentuk ukiran saja, tapi rasanya itu masih jauh. Itulah yang kita ingin lebih optimalkan kembali. Mereka itu bisa melakukan proses mengukir dengan rasa, dengan hati, sehingga hasilnya pun itu lebih ada satu nilai keindahannya. Karena memang ukiran itu karya seni, Pak. Iya, karya seni. Iya. Bukan sekedar mebel tadi. Yes. Dan itu masih banyak di sentra-sentra itu, Pak. Masih lestari. Masih lestari. Kalau generasi muda sekarang, apakah misalnya masih ada yang meminati, melanjutkan para tetua-tetuanya? Itu dia yang tadi saya sampaikan. Bahwa generasi muda sekarang ini mulai berpikir dengan pragmatis tadi. Nah, kalau saya harus menggeluti dunia ukiran, saya ikut nata, gaji saya sekian per bulan. Dan saya ini mesti harus berkotor-kotor gitu kan. Ini pikiran anak-anak sekarang nih. Saya mewakili beberapa anak-anak yang mempunyai pikiran lain begitu. Ya. Mendingan saya ke sana saja. Yang sana itu saya lebih bisa berpenampilan sebagai anak muda gitu kan. Masih bisa menikmati keremajaan mereka gitu kan. Nah, dengan mungkin tidak harus berkotor-kotor, waktu juga tidak terlalu lama, sesuai ketentuan yang ada gitu. Nah, ini sedikit menggeser pikiran anak-anak. Maka oleh karenanya kita itu mengupayakan agar supaya mereka itu tidak bergeser pikirannya, mereka harus paham betul soal budaya. Kita kembalikan kepada teman-teman yang ada di perangkat daerah ini, termasuk Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, gitu ya, Pariwisata dan Kebudayaan, itu untuk melakukan upaya-upaya. Tadi kita berikan bentuk fasilitasi, bentuk fasilitasi. Yang kita akan sedang siapkan itu adalah akan melakukan satu kajian terkait dengan peraturan daerah, barangkali nanti kalau disepakati oleh teman-teman DPRD, ya. Bagaimana kemudian ke depan seluruh kantor instansi itu harus mempunyai mungkin ornamen-ornamen yang berbentuk ukiran, seperti khas Jepara. Saya kira itu upaya yang kita sedang siapkan ke sana. Bila perlu perda itu, Pak Bupati. Kalau Pak Bupati lakukan itu, saya akan salut betul. Karena apa? Kita ini, Pak, budaya kelangenan kita hilang juga. Coba kalau kita lihat Masjid Kudus, itu indah banget menurut saya, Pak. Ya, maka Bung Karno juga pernah mengatakan dulu, kalau jadi Islamnya Indonesia, kalau jadi Kristen ya jadi Kristennya Indonesia, dan seterusnya untuk agama-agama yang lain. Gitu, kan? Jadi masjid standarnya menurut saya enggak, ya itu terserah lah ya. Tetapi kalau boleh kita kasih saran, ya kenapa sih, apa masalahnya? Orang namanya Jepara, Kudus, kan interaksi dengan bangsa-bangsa lain. Memang merawat keberagaman dengan memahami kebudayaan sendiri itu tidak mudah. Seperti kita membalik telapak tangan, maka negara ini tetap harus hadir di sana melalui pemerintah yang mempunyai komitmen tentunya, mempunyai komitmen dan memahami kesejarahan. Lakukan itu Pak Bupati. Insya Allah kita itu perda semua, gitu. Terutama mulai dari instansi pemerintah. Ya kan? Kalau lihat pendoponya Bupati Jepara, eksotis banget. Jepara, Rembang, itu saya lihat beda banget itu.
kendati sekian Kudus juga begitu ya. Tapi saya kira harus kita mulai dari pemerintah saja. Ya. Kalau Pak Bupati itu bisa oke di situ, Ya doakan saja luar Pak biasa. N. Jadi karena kita juga masa pengabdian kami secara undang-undang harus selesai 2 bulan ke depan. Jadi semoga saja penerusnya nanti pun punya komitmen seperti itu. Ya syukur kembali kalau kita nanti didukung warga masyarakat dan didukung kembali untuk masuk ke sana. Ya, insya Allah kita itu menjadi janji yang harus usah kita risau, Pak. tunaikan. Gitu. Namanya orang baik tetap akan terus bekerja. Ya, dimanapun, tetapi sisa Oh itu pasti. lanjutkan. Itu pasti. Pasti itu. Pasti. Sorry Pak Bupati, Gitu. tadi penetrasi apa pabrikan atau apa di yang misalnya menjadi masuk ke Jepara, Iya. selain juga daerah lain, Oke. dalam bidang ukir-mengukir atau pengrajin? Bukan, memang ini manufaktur ini banyak ini oleh garment misalnya gitu ya. Garment terus mungkin termasuk non mungkin ATBM. ya gitu. Tapi apapun itu penyerapan tenaga kerja memang kita butuhkan. Oke. Jadi Di satu sisi kehadiran mereka itu juga memberikan ruang untuk pengentasan kemiskinan. Oke. Jadi mengurangi angka pengangguran secara terbuka. Itu iya. Tapi di sisi yang lain, karena mungkin itu dalam pemikiran bahwa lebih menjanjikan mereka Dan dalam waktu cepat. dan waktu cepat gitu ya, yang tanpa harus melalui proses belajar yang cukup lama gitu. Jadi ini sedikit menarik anak-anak muda kita itu, mereka yang mungkin sudah selesai sekolah dan tidak mampu melanjutkan sekolah lagi, mungkin ke jenjang yang lebih tinggi, dan dia akan tertarik ke sana. Nah, itulah kemudian yang menjadi upaya kami agar supaya industri seperti ini tetap berjalan. Sisi lain kebudayaan Jepara pun harus tetap bertahan dan mesti harus kita kembangkan.